Desa Karangsemu dikenal sebagai kepingan surga yang jatuh di kaki gunung. Udaranya sejuk, sawahnya membentang hijau seperti permadani raksasa, dan penduduknya hidup dalam harmoni yang seolah tak tersentuh dosa. Di puncak piramida sosial desa itu, duduklah Pak Broto. Seorang duda berusia 45 tahun yang karismanya mampu menyihir siapa saja. Jika kesalehan memiliki wajah, mungkin warga desa akan menunjuk wajah Pak Broto. Peci hitamnya selalu miring dengan presisi yang pas. Baju batiknya selalu licin, dan tutur katanya selembut embun pagi. Ia adalah figur ayah bagi yatim piatu, donatur tetap masjid, dan pelindung bagi janda tua. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding rumah mewahnya yang berlantai marmer dingin itu, Broto menyimpan kelaparan yang purba. Ia adalah aktor watak terbaik yang pernah dimiliki desa ini. Rumah megahnya berdiri angkuh. Ironisnya, tepat di sebelah sebuah rumah panggung kayu yang reot. Rumah itu milik Sari. Sari adalah definisi keindahan yang menyakitkan. Ia adalah kembang desa yang mekar di tanah yang miskin. Usianya baru 21 tahun. Kulitnya kuning langsat tanpa polesan bedak mahal, dan matanya bening seperti mata air pegunungan. Namun mata indah itu menyimpan keletihan wanita paruh baya. Ia hidup hanya berdua dengan ibunya yang lumpuh, merawat wanita tua itu dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki setelah seharian bekerja sebagai buruh cuci. Bagi Broto, Sari bukan sekedar tetangga. Sari adalah obsesi. Setiap sore, dari balik tirai jendela lantai 2-nya yang tertutup rapat, sepasang mata Broto menggerayangi tubuh Sari yang sedang menjemur pakaian. Tatapan itu bukan tatapan mengagumi ciptaan Tuhan. Itu adalah tatapan seekor serigala tua yang sedang menaksir daging mangsanya. Broto menginginkannya, bukan untuk dinikahi, bukan untuk dicintai, tapi untuk ditaklukkan. Ia ingin meremukan kepolosan itu di bawah kuasanya. Ia ingin membuktikan bahwa dengan uang dan jabatannya, ia bisa membeli apa saja, termasuk kehormatan seorang gadis miskin. Kesempatan bagi orang jahat seringkali diciptakan, bukan ditunggu. Pagi itu, balai desa riuh rendah. Ada kabar gembira yang dibawa angin. Dana bantuan desa untuk UMKM turun. Jumlahnya besar. Cukup untuk mengubah nasib sebuah keluarga miskin dalam semalam. Broto berdiri di mimbar, berpidato dengan berapi-api tentang kesejahteraan rakyat. Warga bertepuk tangan, mata mereka berbinar penuh harap. Namun mata Broto hanya tertuju pada satu titik di sudut ruangan. Pada Sari, yang duduk menunduk dengan baju lusuhnya, berharap mendapatkan sedikit bantuan untuk biaya berobat ibunya. Otak licik Broto mulai merajut skenario. Khusus untuk keluarga yang memiliki lansia sakit, suara Broto menggema lewat pengeras suara, terdengar begitu bijaksana. Saya sendiri yang akan melakukan survei ke rumah masing-masing. Saya ingin memastikan dananya tepat sasaran dan tidak dipotong sepeser pun. Itu adalah kalimat yang terdengar mulia di telinga warga. Tapi bagi malaikat pencatat dosa, itu adalah deklarasi perang. Sore harinya, rencana itu dijalankan. Broto tahu betul jadwal di rumah sebelah. Ia sudah mengamatinya berbulan-bulan. Jam 4 sore, adik sepupu Sari biasanya datang untuk menggendong ibu Sari berobat ke mantri desa di kecamatan sebelah. Itu artinya, selama 2 jam ke depan, rumah itu kosong. Hanya ada Sari dan kesunyian. Assalamualaikum, Neng Sari. Suara bariton itu membuat Sari terlonjak. Ia sedang menyapu lantai tanah yang berdebu. Melihat Pak Kades berdiri di ambang pintu dengan senyum ramah, Sari buru-buru merapikan daster batiknya yang kusam. Ia merasa kecil, merasa tak pantas dikunjungi orang terhormat. Waalaikumsalam Pak Kades. Mari, silakan masuk. Maaf rumahnya berantakan, jawab Sari. Suaranya gemetar karena segan. Broto melangkah masuk. Matanya menyapu seisi ruangan yang sempit. Tidak ada kursi empuk, hanya tikar pandan yang digelar. Namun bagi Broto, ruangan sempit ini lebih menarik daripada hotel berbintang manapun. Karena di sini,
Mangsanya sudah terpojok. "Bapak mau survei untuk bantuan usaha itu ya, Pak?" tanya Sari polos, sambil menyuguhkan segelas air putih hangat. Tangan gadis itu sedikit gemetar saat meletakkan gelas. Broto mengangguk, lalu duduk bersila di tikar. Jaraknya terlalu dekat dengan Sari. "Benar, Sar. Bapak kasihan sama ibumu. Bapak ingin kamu dapat dana paling besar, 50 juta. Cukup untuk modal warung dan berobat ibu sampai sembuh." Mata Sari membelalak. 50 juta. Baginya itu adalah angka yang hanya ada di dongeng. Harapan membuncah di dadanya. Ia tidak sadar harapan itu adalah umpan di kail pancing yang tajam. Tapi Broto memajukan tubuhnya. Tangan besarnya tiba-tiba menyentuh punggung Sari yang ada di atas tikar. "Bantuan ini butuh syarat khusus, Sar." Sari menarik tangan spontan. Rasa tidak nyaman mulai merayap di punggungnya. Bulu kuduknya meremang. Naluri wanitanya berteriak ada bahaya. "Syarat apa, Pak?" tanya Sari lirih. Broto tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju pintu depan. Dengan gerakan cepat dan tegas, ia menggeser kunci grendel pintu kayu itu. Klik! Suara besi beradu itu terdengar seperti vonis mati di telinga Sari. Ruangan itu mendadak terasa kedap udara. "Bapak, kenapa pintunya dikunci, Pak?" tanya Sari. Suaranya bergetar hebat. Broto berbalik. Senyum ramah bapak kepala desa itu telah lenyap. Wajah itu kini dingin, kaku dan asing. Ia melangkah maju. "Supaya kita bisa bicara lebih pribadi, Sar." Sari mundur ketakutan. Punggungnya menabrak lemari kayu tua tempat ibunya menyimpan piring. "Tidak usah dikunci, Pak. Tolong buka kuncinya, atau saya teriak," ancam Sari, meski nyalinya ciut. Broto terkekeh pelan. "Teriak? Silahkan. Siapa yang akan percaya padamu? Aku kepala desa. Kalau kau teriak, aku tinggal bilang kau yang menggodaku demi uang bantuan." Kata-kata itu menghantam Sari. Ia sadar posisinya. Ia orang miskin tak berdaya. "Bapak orang terhormat. Ingat Tuhan, Pak. Ingat almarhum istri Bapak." Sari memohon. Air matanya mulai tumpah. Nama almarhum istri justru membuat mata Broto menggelap. Nafsunya kini bercampur amarah. Ia melempar map merah yang dibawanya, kertas berhamburan ke lantai. "Aku capek jadi orang terhormat, Sar," desis Broto sambil melangkah semakin dekat, menyudutkan Sari ke arah dipan kayu tua. "Saya tidak butuh uang haram, pergi," jerit Sari. Ia mencoba lari ke arah pintu samping, tapi gerakan Broto jauh lebih cepat. Tangan kekarnya menyambar lengan Sari. Cengkramannya begitu kuat, terasa seperti besi panas. Terjadilah pergulatan yang tak seimbang. Sari meronta, menendang meja hingga gelas air putih jatuh pecah. "Perang!" Broto mendorong Sari dengan kasar hingga tubuh ringkih itu terhempas ke atas dipan kayu tua. Bunyi krak terdengar saat dipan itu menerima beban bantingan. Broto langsung menindihnya, mengunci pergerakan gadis itu dengan berat tubuhnya. "Jangan munafik, Sar," desis Broto sambil mengherdik dengan nafsu yang mengguncang. "Ini dosa, Pak. Tolong, siapa saja tolong." Sari berteriak sekuat tenaga. Tangannya mencakar wajah Broto. "Diam!" Plak! Sebuah tamparan keras melanda di pipi Sari. Dunia Sari berputar. Rasa asin darah terasa di sudut bibirnya. Tamparan itu meruntuhkan sisa tenaganya. Sari menyilangkan tangan di depan dada, mencoba menutupi kehormatannya sambil menangis sesekukan. "Jangan ditutup-tutupi," desis Broto sambil menahan tangan gadis itu. Sari menatap mata Broto. Di sana ia tidak melihat belas kasihan. Ia hanya melihat kegelapan. "Bapak iblis!" isak Sari. Suaranya melemah. Saat itulah Sari berhenti melawan secara fisik. Jiwanya mendadak mati rasa. Ia memalingkan wajahnya ke samping, menatap dinding bilik bambu yang berlubang. Ia melihat seekor cicak yang diam terpaku di dinding, seolah menjadi saksi bisu. Sari memejamkan mata rapat-rapat saat ia merasakan sakit yang menjalar, sebuah rasa sakit yang merobek sukma. Mahkota itu, kesucian yang ia jaga selama 21 tahun, sore itu dihancurkan dalam hitungan menit oleh pria yang seharusnya melindunginya. Sore itu, di gubuk reyot karang semu, Sari dimatikan paksa. Tuhan mungkin tidak turun langsung, tapi Dia punya cara untuk membuka aib.
Di jalan setapak depan rumah, Kang Ujang dan Pak RT sedang berjalan menuju masjid untuk asar. Langkah mereka terhenti saat mendengar suara benda jatuh dan teriakan samar dari dalam rumah Sari. Mereka melihat motor Pak Kades terparkir, tapi pintu rumah terkunci rapat. "Ada yang gak beres," bisik Kang Ujang. Tanpa menunggu lama, mereka menggedor pintu. "Assalamualaikum, Sari, Pak Kades, ada apa di dalam?" Hening sejenak, lalu terdengar suara isak tangis yang menyayat hati. Kepanikan melanda Broto di dalam. Ia buru-buru membenarkan pakaiannya, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Sementara Sari masih tergeletak di sudut ruangan, memeluk lututnya dengan tatapan kosong. Bajunya terkoyak. Brak! Pintu kayu lapuk itu jebol diterjang bahu Pak RT. Pemandangan di dalam membuat darah para warga mendidih sampai ke ubun-ubun. Tidak perlu penjelasan. Tangisan Sari, daster yang robek, dan wajah ketakutan Broto sudah menceritakan segalanya. "Biadab kau, Broto!" teriak Pak RT. Dalam hitungan menit, kabar menyebar lebih cepat dari api membakar ilalang. Warga berduyun-duyun datang. Wibawa yang dibangun Broto puluhan tahun runtuh dalam sedetik. Broto mencoba lari tapi massa sudah mengepung. Ia diseret keluar. Pukulan, tendangan, dan ludah mendarat di tubuhnya. Peci hitamnya terinjak-injak di tanah becek. "Ampun, saya hilaf, ampun!" Broto memohon. Tapi warga sudah kalap. Sang kepala desa yang agung kini tak lebih dari sampah yang dipukuli massa. Polisi datang mengamankan Broto yang sudah babak belur, menyeretnya ke mobil patroli diiringi sorakan caci maki warga. Sementara di dalam rumah, ibu-ibu tetangga memeluk Sari yang masih gemetar hebat. Sari tidak bicara. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang jebol. Berita itu menjadi headline koran lokal selama berminggu-minggu. Kades cabul Desa Karangsemu. Broto resmi dicopot dari jabatannya. Seragam dinasnya berganti baju tahanan berwarna oranye. Hartanya habis untuk membayar pengacara demi meringankan hukuman, tapi bukti visum dan saksi mata terlalu kuat. Ia divonis penjara. Desa Karangsemu perlahan pulih. Warga memilih kepala desa baru. Bekas luka skandal itu mulai tertutup oleh waktu. Orang-orang mulai melupakan kejadian sore itu, kembali sibuk dengan sawah dan ladang mereka. Mereka merasa keadilan hukum sudah tertegakkan karena si jahat sudah dikurung. Tapi mereka lupa, keadilan hukum tidak bisa menyembuhkan jiwa yang retak. Rumah kayu reyot milik Sari kini selalu tertutup rapat. Tidak ada lagi Sari yang ceria menyapa tetangga. Gadis itu mengurung diri, seolah sinar matahari adalah musuh yang menyakitkan. 3 bulan kemudian, langit sore berwarna merah darah, sama seperti sore jahanam itu. Sari duduk di ambang pintu belakang rumahnya, menghadap ke sungai yang mengalir deras. Tubuhnya semakin kurus, tulang pipinya menonjol, dan lingkaran hitam menghiasi matanya yang cekung. Ibunya yang sakit, kini hanya bisa menangis dalam diam, melihat putrinya yang berubah menjadi mayat hidup. Perlahan, tangan Sari bergerak turun. Ia mengelus perutnya. Perut yang dulu rata, kini mulai membuncit. Ada nyawa yang tumbuh di sana. Benih dari kebencian, benih dari trauma. Sari tidak pernah menginginkannya. Setiap kali bayi itu bergerak atau menendang rahimnya, Sari tidak merasakan kebahagiaan seorang ibu. Yang ia rasakan adalah memori sentuhan kasar Broto. Yang ia rasakan adalah jijik. Broto mungkin dipenjara 5 atau 10 tahun. Setelah itu ia bebas, mungkin pindah kota dan memulai hidup baru. Tapi Sari menatap perutnya dengan air mata berlinang. "Kamu tidak salah, Nak," bisiknya lirih pada janin itu. Suaranya serak. "Tapi kenapa setiap kali merasakanmu, ibu merasa sedang dipeluk oleh setan itu?" Hukum manusia telah memenjarakan pelakunya. Tapi bagi Sari, penjaranya baru saja dimulai. Ia terpenjara seumur hidup dalam traumanya. Ia harus membesarkan anak yang wajahnya mungkin akan mirip dengan pria yang menghancurkan hidupnya. Sari menatap matahari yang tenggelam perlahan.
Desa ini mungkin sudah bersih dari koruptor cabul itu, tapi di dalam diri Sari, luka itu kini memiliki detak jantung, dan itu adalah penderitaan yang tak akan pernah berakhir.